Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan proses editing sofa dari video kemarin. Jadi, sebelum saya memulai proses pengeditannya, saya mau merapikan collection di sini terlebih dahulu. Jadi saya mau klik kanan new collection. Ini akan saya beri nama grup 1. Kemudian objek ini semuanya akan saya masukkan ke dalam grup 1. Seleksi, di drag saja ke dalam grup 1. Kemudian objek cube di sini akan saya rename ini adalah objek dasar yang akan kita pakai untuk membuat bantal dudukan sofa. Jadi saya mau memberikan theme terlebih dahulu. Saya akan masuk ke edit mode, kemudian select sub edges, UV mark shim, dan kemudian kita akan masuk ke UV editing. Ini akan kita klik kanan unwrap, kembali ke layout. Jadi setelah kita memberikan UV map kepada objek ini, kita sudah siap memulai pengeditan. Kita akan masuk ke edit mode dan pilih menu loop cut dan memberikan loop cut kepada objek ini. Ketika kita memberikan loop cut pada sebuah objek atau menambahkan garis atau vertis kepada sebuah objek, kita tidak perlu meng-unwrap lagi di dalam UV map-nya karena ini sudah otomatis ditambahkan di dalam UV map. Kembali ke layout, kita akan memberikan modifier properties kepada objek ini. Jadi add modifier, subdivision surface, simple, level viewportnya 2, rendernya 2, dan kita akan masuk ke basic properties, pilih cloth, biarkan pengaturannya yang lain. Kita akan memakai pressure saja di sini. Pressure-nya akan saya jadikan 5 dan gravity-nya 0. Apabila gravity ini tidak di-nolkan ketika kita melakukan proses pengeditan, objek yang akan kita edit ini akan turun ke bawah atau jatuh ke bawah seperti ini misalnya. Jadi gravity ini akan saya jadikan 0. Dan kita bisa memulai proses pengeditannya. Play animation, klik kanan set smooth. Untuk bantal dudukan sofa kita tidak memerlukan banyak detail, jadi ini akan saya pilih yang seperti ini saja. Ini sudah cukup. Untuk detail kerutan-kerutan kainnya akan saya tambahkan dengan sculpting. Jadi kita kembali ke modifier properties, subdivision surface-nya di-apply, cloth-nya juga di-apply, dan kita masuk ke sculpt mode. Sebelum melakukan sculpting, memberikan facet kepada objek kita, klik facet, initialize facet by UV sim, dan kemudian kita akan memilih jenis sculptingnya cloth, klik tool, deformation. Ini saya biasanya menggunakan drag, tapi kalau teman-teman mau bereksperimen dengan jenis deformation yang lain, silahkan. Enable collision ini harus dicentang, dan kita akan menggunakan drag di sini.
Jadi strength-nya akan saya naikkan, radiusnya saya kecilkan, jadinya seperti ini. Saya contohkan saja. Oke. Ini terlalu apa ya? Kita memberikan detail kerutan kainnya perlahan saja supaya tidak merusak objek itu sendiri. Jadi strength-nya ini akan saya turunkan. Kita akan mulai dikira-kira saja, sedikit demi sedikit. Ini sudah cukup. Jadi saya akan kembali. Ini sudah cukup. Jadi saya akan kembali ke object mode dan melihat hasilnya di object mode. Setelah kita mendapatkan objek ini, kita akan memberikan detail jahitan kepada objek ini. Sesuai dengan dicontoh, detail jahitannya itu atas dan bawah saja. Sedangkan di bagian samping-samping sini tidak ada detail jahitannya. Jadi saya akan masuk ke edit mode. Kemudian saya akan memberikan loop cut kepada objek ini. Saya berikan loop cut di sini, Ctrl R agar loop cut-nya bisa ditarik ke atas atau ke bawah. Ini akan saya tarik ke atas. Kemudian saya berikan loop cut lagi. Ini kita membutuhkan 2 loop cut. Oke. Kemudian di bagian bawah juga kita berikan loop cut. Setelah kita memberikan loop cut pada garis yang atas dan garis yang bawah, ini kita kembali ke select box. Jadi kita akan menyeleksi garis yang sudah kita buat. Kita seleksi garis yang ada di tengah ini. Jadi ALT, klik, kemudian S. Untuk scale, kita akan memperkecil garis ini, ALT dan Shift. Kita tarik masuk ke dalam. Apabila kita masuk ke object mode, kita sudah mendapatkan garis dari jahitan ini. Kita bisa masuk ke edit mode lagi dan melakukan hal yang sama dengan bagian bawahnya. Masuk lagi ke edit mode. Jadi garis ini akan kita duplikat, Shift D, kemudian klik kanan, separate by selection, dan kita akan mendapatkan garis yang sudah kita seleksi tadi. Ini akan kita rename. Dan kita akan membuat garis yang bagian atas juga. Jadi klik ALT, klik pada garis yang mau kita seleksi, kemudian Shift D, klik kanan lagi, separate by selection. Ini kita rename juga. Oke. Jadi setelah kita mendapatkan 2 garis ini, kita masuk ke edit mode, dan kedua garis ini
Karena ini masih objek bentuknya, jadi ini akan kita convert. Klik object, set origin to geometry, kemudian klik objek lagi, convert to curve. Dan curve ini, jadi garis kita sudah bukan objek di sini melainkan kurva. Ini masih akan kita convert lagi, jadi klik objek lagi, convert to grease pencil, dan kemudian klik objek lagi, convert to pad. Oke. Yang akan kita pakai adalah G pensilnya ini, bukan GP layer tapi G pensil. Kenapa harus di convert to? Kalau tadi teman-teman lihat di convert itu bisa langsung convert to grease pencil, tapi kalau langsung convert to grease pencil dia jadinya hitam. Jadi misalnya saya mau mengedit objek garis bawah sekarang, jadi klik objek garis bawah, klik objek, set origin to geometry, kemudian klik objek lagi, convert to grease pencil. Nah, dia jadinya hitam seperti ini. Itu sebabnya kita harus convert to curve terlebih dahulu, baru curve-nya di convert to grease pencil, dan grease pencil ini di convert lagi menjadi pad. Kalau misalnya ini saya langsung convert to grease pencil. Oke, jadi kita siap untuk langkah berikutnya, memberikan detail jahitan ke objek bantal kita. Kita akan membuat objek lagi, Shift A, cube, kecilkan ukuran cube-nya, kemudian kita membutuhkan persegi panjang, jadi saya akan membuat objek ini menjadi persegi panjang. Berikan loop cut. Kita akan membuat objek busur dengan objek ini. Nah, kalau sudah setengah lingkaran seperti ini, objek ini sudah siap untuk kita pakai. Klik kanan Shift Smooth, kemudian objek ini kita beri nama jahitan. Oke. Kemudian kita akan memberikan modifier pada jahitan atas terlebih dahulu. G pensil, karena G pensil ini adalah yang akan kita pakai, saya mau membedakan terlebih dahulu mana G pensil yang atas dan bawah. Oke, jadi kita akan mengedit jahitan atas terlebih dahulu. Pada objek jahitan yang sudah kita buat ini, di jahitan atas terlebih dahulu kita akan add modifier array, kemudian add modifier lagi curve ini akan saya ambil GP layer, deform axis-nya bisa disesuaikan. Jadi deform axis saya ini adalah X, count-nya ini bisa ditambahkan, tekan G, kemudian X sesuai dengan deform axis-nya, dan kemudian tinggal digeser saja. Dan ini arahnya salah, ini arahnya menghadap ke atas, bisa diputar, jadi tekan R, putar di sumbu X,
sampai jahitannya menghadap ke arah yang benar, yaitu ke arah luar. Oke. Kemudian vektor X-nya ini mau saya tambahkan jadi 1,100 agar ada jarak di sini. Dan ini mau saya kecilkan lagi S. Oke. Dan ini akan saya lakukan pada objek yang jahitan yang bawah. Azan subuh pause dulu. Oke, kembali ke proses pengeditan. Kita akan mengedit jahitan bawahnya sekarang. Ini kita berikan modifier properties array. Kemudian kita berikan modifier curve. Jadi GP layer 1. Ini deform axisnya X. Kita rotate terlebih dahulu di sumbu X. Kemudian vektor X-nya akan saya tambahkan. Kemudian count-nya akan saya tambahkan. G X geser ke arah sini. GP pensil ini akan kita hidden, dan GP layer ini akan kita hidden juga. Kemudian jahitan atas dan jahitan bawah ini akan kita duplikat Shift D dan kita hidden duplikatnya. Kemudian ini akan kita apply modifiernya, jadi arraynya kita apply, curve-nya juga kita apply, begitu juga dengan jahitan bawahnya, dan objek bantalnya akan kita perlihatkan. Jadi ini kita tinggal tarik ke bawah, G, Z, tarik ke bawah. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Seperti ini. Kalau misalnya ini kurang kecil dan ternyata memang objek detail jahitannya ini kurang kecil, kita bisa edit lagi. Oke, jadi ini akan kita duplikat lagi, Shift D, klik kanan, hidden duplikatnya, kemudian ini akan kita apply. Perlihatkan bantal dudukannya lagi.
sudah, ini kita akan masuk ke jahitan yang bagian bawah. Jahitan bawahnya ini akan kita perlihatkan, kemudian kita seleksi dan akan kita tempatkan pada tempatnya. Ditarik saja di sumbu Y, kemudian akan kita sesuaikan ukurannya seperti pada jahitan bagian atas. Dan ini untuk pengaturan collection ya, supaya tidak berantakan seperti ini akan saya buat menjadi parent child. Parent objeknya adalah layer yang aktif atau objek yang aktif. Jadi ini saya jadikan bantalnya adalah objek yang aktif, kemudian pilih semuanya, klik kanan parent object. Nah, semua objek yang kita edit tadi sudah masuk ke dalam parent objeknya, yaitu bantal dudukan ini. Oke, ini sudah. Jadi di video kali ini sekian saja dulu. Di video berikutnya kita akan mulai memberikan material kepada objek bantal yang sudah kita buat ini. Nah, untuk materialnya sendiri teman-teman bisa cari di Google dengan kata kunci fabric seamless. Misalnya seperti ini, fabric seamless texture. Nah, untuk video kali ini sekian saja dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.